mereka tak dikenal banyak orang. Tapi di balik 1 detik senyum presiden, mereka selalu siap mati. Di medan damai, mereka diam. Di medan konflik, mereka sigap. Merekalah Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden. Tapi kali ini, tugas mereka berbeda. Bukan sekadar mengawal di istana, melainkan menjaga nyawa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah zona perang aktif Ukraina. Rudal bisa meluncur kapan saja, siren udara tak pernah benar-benar berhenti. Tapi keputusan sudah diambil, Presiden harus datang membawa misi damai. Lalu, bagaimana Pas Pampres menyiapkan operasi pengamanan paling berisiko sepanjang sejarah modern Indonesia? Dari sniper tersembunyi, jalur evakuasi rahasia, hingga konvoi tanpa tanda khusus. Inilah analisa taktis dan teknis pengamanan kepala negara di tanah konflik. Selamat datang di Update Militer. Di balik layar diplomasi, ada strategi yang tak pernah diceritakan. Latar belakang dan tujuan kunjungan. Tahun 2022, dunia terkejut ketika sebagian besar pemimpin global memilih menonton dari jauh. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, justru datang langsung ke jantung konflik, Kiev, Ukraina. Di tengah kota yang baru saja dihantam rudal, ia berjalan berdampingan dengan Presiden Zelensky. Tanpa rompi tempur, tanpa helm baja, hanya tekad dan pengawalan dalam senyap. Tapi mengapa beliau datang? Bukan untuk pencitraan, bukan sekadar kunjungan simbolik. Indonesia saat itu memegang posisi kunci sebagai presidensi G20 dan Jokowi membawa misi damai, mempertemukan Ukraina dan Rusia, serta membuka jalan keluar dari krisis pangan global yang mengancam jutaan jiwa di negara-negara berkembang. Namun, satu hal tak bisa disangkal, ini adalah zona perang aktif, dan setiap langkah presiden di wilayah itu berarti hidup dan mati. Disinilah Pas Pampres harus mengubah pola kerja. Dari pengamanan protokoler menjadi operasi taktis lintas negara dengan akurasi militer, intelijen aktif, dan manuver yang tak bisa dibaca lawan. Protokol keamanan sebelum berangkat menuju Ukraina. Operasi seperti ini tidak dimulai ketika pesawat mendarat. Pengamanan presiden di zona konflik dimulai berminggu-minggu sebelumnya. Di balik layar, satuan elit Pas Pampres mulai bekerja diam-diam. Analisa ancaman dilakukan lintas instansi, mulai dari TNI, Badan Intelijen Negara, hingga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dan Moskwa. Komandan Pas Pampres saat itu, Maijen TNI Tribudi Utomo, memimpin langsung koordinasi pengamanan. Setiap detail diperiksa, dari rute darat hingga lokasi pemberhentian, dari keamanan kereta hingga protokol darurat jika serangan terjadi. Tim advance dikirim lebih dulu. Mereka bergerak senyap ke Ukraina, menyamar sebagai staf diplomatik, menyisir lokasi kunjungan, memetakan jalur aman, hingga memasang sistem komunikasi terenkripsi. Tak hanya itu, Pas Pampres membawa peralatan khusus, rompi balistik dan helm anti fragmentasi untuk seluruh delegasi, senjata laras panjang, dan pistol dengan amunisi aktif. Jaringan komunikasi tak bisa disadap, dengan teknologi anti-jamming untuk menghadapi perang elektronik. Semua dilakukan dengan izin dan kerja sama ketat dari pihak militer dan intelijen Ukraina. Karena satu kesalahan koordinasi bisa berubah menjadi insiden internasional. Inilah momen di mana pengamanan presiden tak lagi hanya soal protokol, tapi berubah menjadi operasi intelijen penuh risiko, berlapis, dan senyap. Rute dan pengawalan konvoi. Saat Presiden Joko Widodo memasuki wilayah Ukraina, segala sesuatu telah disiapkan dengan presisi militer. Tidak ada improvisasi, tidak ada ruang untuk kebetulan. Rute perjalanan dari perbatasan ke Kiev dipilih melalui jalur darat karena wilayah udara Ukraina saat itu masih rawan dan tertutup. Presiden menumpangi kereta khusus diplomatik, bukan kendaraan lapis baja seperti di negara konflik lain. Tapi jangan salah,
pengamanannya bukan main-main. Di sepanjang jalur rel, tim Pas Pampres bersama otoritas Ukraina menyapu jalur, mengamankan perimeter, dan mengatur titik evakuasi darurat setiap beberapa kilometer. Sniper, tim taktis bersenjata penuh, dan personel berkostum sipil tersebar diam-diam, siap bertindak jika ada potensi gangguan. Setibanya di Kiev, formasi konvoi darat dibentuk dalam pola fleksibel. Mobil utama, kendaraan anti peluru standar diplomatik, berada di tengah formasi dinamis. Di depan dan belakang, kendaraan pengawal dengan tugas pengintaian, penghadangan, dan evakuasi cepat jika situasi berubah. Jalur utama dibuka, tapi 2 jalur alternatif selalu aktif. Jika ada hambatan sekecil apapun, konvoi bisa langsung berbelok tanpa perlu instruksi tambahan. Komunikasi antar unit dilakukan secara secure, menggunakan sistem militer terenkripsi yang bahkan tidak tersambung ke jaringan umum. Di permukaan, konvoi terlihat sederhana, tapi di baliknya ada sistem pengamanan berlapis, bergerak dalam senyap. Inilah operasi hening yang hanya dimengerti oleh pasukan terlatih. Peran sniper dan pengamanan perimeter. Di medan berisiko tinggi seperti Kiev, pengamanan presiden tak hanya bergantung pada konvoi dan protokol. Yang paling krusial justru mereka yang tak terlihat. Sniper unit Pas Pampres dikirim secara diam-diam dan disebar di titik-titik strategis. Mereka adalah mata dan pelindung terakhir presiden di garis tak terlihat. Atap bangunan, jendela bertirai, menara tua adalah posisi ideal untuk mereka mengamati dan menetralisir potensi ancaman dalam radius 500 meter ke atas. Tapi jangan bayangkan mereka bergerak sendirian. Setiap sniper dibekingi tim pendukung jarak dekat lengkap dengan perangkat komunikasi secure, thermal scope, dan identifikasi target berbasis visual serta suara. Di area kunjungan seperti gedung pemerintahan Ukraina, perimeter dibagi dalam 3 ring. Ring 1, kontak langsung dengan presiden. Hanya Pas Pampres inti yang boleh masuk. Ring 2, tim pengamanan bersenjata, pengawas tamu, dan unit intervensi cepat. Ring 3, area pengawasan penuh, dikelola bersama pasukan lokal, termasuk intelijen Ukraina. Di titik-titik ini, peran Pas Pampres adalah kolaboratif sekaligus mandiri. Mereka bekerja bersama tapi tak bergantung sepenuhnya, karena tanggung jawab tertinggi ada di pundak mereka sendiri. Di balik diamnya para sniper, ada keputusan besar yang bisa mengubah sejarah. Mereka tak pernah menarik pelatuk, kecuali untuk menyelamatkan Republik. Kontingensi dan protokol evakuasi darurat. Dalam dunia pengamanan kepala negara, satu aturan tak pernah berubah. Harus selalu ada rencana kedua dan rencana ketiga. Begitu Presiden Joko Widodo memasuki wilayah Ukraina, tim Pas Pampres langsung mengaktifkan protokol kontingensi. Artinya, segala kemungkinan terburuk, mulai dari serangan udara, penyergapan darat, hingga gangguan komunikasi, sudah diperhitungkan sebelum satu langkah pun diambil. Evakuasi tidak menunggu keadaan genting. Evakuasi dirancang sebelum ancaman muncul. Dalam radius 15-20 menit dari setiap titik kunjungan, selalu ada jalur alternatif dan titik penjemputan darurat. Mulai dari kendaraan sipil tanpa tanda, akses lorong bawah tanah, hingga kereta cadangan yang siap bergerak dalam waktu kurang dari 10 menit. Tak hanya jalur, waktu reaksi juga diatur. Dalam situasi darurat, Pas Pampres harus bisa mengevakuasi presiden dari posisi terbuka ke lokasi aman maksimal dalam 90 detik. Itulah sebabnya seluruh personel tidak hanya mengawal, tapi juga mengingat setiap detail lokasi, jalan keluar, dan struktur bangunan. Selain itu, kerjasama dengan pasukan lokal Ukraina sangat menentukan. Komunikasi lintas bahasa dipersingkat dengan isyarat dan kode universal. Karena saat rudal diluncurkan, waktu bicara sudah habis, yang tersisa hanyalah aksi. Inilah titik paling sunyi sekaligus paling menentukan dalam sebuah misi pengamanan kepala negara. Saat semua terlihat tenang, justru itulah saat kesiapsiagaan berada di titik tertinggi.
Ketika dunia menyaksikan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo berdiri berdampingan dengan Presiden Zelensky di tengah reruntuhan Kiev, banyak yang melihatnya sebagai langkah diplomatik. Tapi mereka yang memahami dunia militer tahu bahwa di balik langkah itu ada operasi sunyi yang sangat kompleks. Pas Pampres bukan hanya pelindung fisik presiden, mereka adalah garda senyap republik, bergerak tanpa sorotan, namun memikul tanggung jawab sebesar negara itu sendiri. Dari detik pertama perencanaan hingga langkah terakhir di tanah konflik, mereka memastikan satu hal, bahwa kehormatan Indonesia tetap tegak dan keselamatan kepala negara tidak pernah ditawar. Dunia boleh berbicara soal politik dan strategi, tapi kita tahu ada pasukan yang berdiri di tempat paling berbahaya agar sang pemimpin bisa berdiri di tempat paling strategis. Dan pada akhirnya kita menyadari, diplomasi yang hebat bukan hanya soal pidato di meja perundingan, tapi juga soal siapa yang menjaga presiden saat semua orang mundur. Salam hormat untuk mereka yang bekerja tanpa tepuk tangan, karena kadang sejarah dibentuk bukan oleh suara yang paling lantang, tapi oleh mereka yang paling siap dalam diam.